iklan gengs. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau minta maaf nih, karena di sini tuh tempatnya kurang kondusif. Karena kebetulan rumahku deket pinggiran jalan, jadi setiap ada motor lewat itu kedengaran. Sebelumnya aku juga mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ari Pranata, lulusan sekolah dari SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, tamatan tahun 2019. Oke, langsung saja kita akan mulai Q&A. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama dari Kak Miftah. Kenapa bisa pengen ke dunia YouTube dan gimana ngatasi percaya diri di depan kamera? Nah, awalnya itu aku pernah dengar video di Instagram yang ada voice suara orangnya. Jadi kemarin aku lihat bagus dan aku pikir gimana caranya suara aku bisa ada di voice ini dan untuk didengari semua orang. Jadi aku buat dan aku cari caranya. Setelah aku telusuri, aku dapat namanya yang podcast. Nah, sedikit aku jabari, podcast itu bisa dibilang ceramah, bisa dibilang pidato, bisa dibilang cerita. Jadi dari situ aku pernah buat satu video dan itu menurut orang katanya bagus. Jadi disarani gimana diupload aja ke YouTube. Dari yang kejadian pertama itu aku belum upload ke YouTube dan aku buat video yang kedua dan saran orang itu upload aja ke YouTube bang, nggak apa-apa katanya. Ya udah, dari situ aku berpikir gimana kalau aku upload ke YouTube, dan lama kelamaan aku dapat dorongan dan dapat support dari teman-teman. Akhirnya aku upload ke YouTube. Nah, itu baru gimana ngatasi percaya diri di depan kamera. Setiap orang memang kepercayaan dirinya itu tingkatnya berbeda-beda. Kalau aku sih memang dari SMP udah aktif dari organisasi, jadi udah biasa ngomong di depan orang. Jadi ya it's okay, aku ngomong untuk di depan kamera, ya udah ngomong aja gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Sahara. Assalamualaikum Kak Arif, kenali nama saya Sahara. Jadi saya nanya, alasan kakak buat podcast itu apa ya? Terus apa semua di podcast itu hal yang kakak alami? Alasan membuat podcast itu dari awal video Instagram tadi, karena aku lihat bagus dan aku mau voiceku ada di video itu. Jadi lama-kelamaan aku upload ke YouTube dan aku buat podcast. Terus apa semua podcast itu hal yang kakak alami? Sebenarnya enggak. Itu dikolaborasikan sama apa yang kita cari materi. Jadi materi dan apa yang kita rasakan itu digabungkan. Menurut aku sih, aku nggak bilang kalau semua orang itu merasakan apa yang dirasakan dan diceritakan di podcast. Oke, pertanyaan ketiga ini dari Winda, yang memang pertanyaannya menurut aku benar-benar kena banget nih. Apa yang membuat mood abang hilang mendadak sehingga abang nggak mau lagi berkreasi? Karena kemarin aku sempat lihat abang kayak down gitu, terus nggak mau lagi berkreasi di YouTube abang. Kalau nggak salah ya, itu cuma yang aku lihat, tapi nggak tahu aslinya kayak mana. Makanya aku nanya, apa yang membuat abang hilang mood sampai segitunya? Terus kebalikannya, apa yang bisa bikin abang kembali lagi semangat sampai sekarang? Kalau hilang mood itu sebenarnya enggak, karena dari awal itu ada kendala dan aku ada sedikit beberapa masalah, dari masalah pribadi dan itu internal. Menurut aku selesaikan dulu masalah ini sampai aku buat podcast lagi dengan tenang. Biasanya aku nulis materi itu aku nggak mau berpikiran apa-apa dan pikiranku kemana-mana, aku nggak bisa fokus. Jadi aku berpikir untuk berhenti dulu buat podcast dan aku menyelesaikan masalah yang ada dulu. Karena memang bener saat aku menulis materi untuk podcast, aku nggak bisa berpikiran ke lain-lain. Jadi aku harus fokus ke materi itu. Jadi hilang mood mendadak itu sebenarnya enggak. Ya itu tadi, masalah yang ingin gue selesaikan dulu. Setelah masalah ini kelar, baru aku mulai podcast lagi. Jadi sebelumnya maaf buat temen-temen yang kemarin banyak nanya nih, tapi nggak aku respon. Sedikit aku respon, aku hanya bilang, iya sorry ya, lagi ada kendala nih, kayak gitu. Jadi kemarin pada nanya, kenapa kok nggak buat video lagi, kenapa nggak buat podcast lagi, kenapa, kayak gitu. Banyak banget pertanyaan seperti itu. Aku responnya cuman, iya maaf ya, lagi ada kendala. Oke, next pertanyaan dari Indah. Kak adik mau tanya, gimana kak solusinya misal aku udah punya sahabat yang udah kenal lama dan selalu ada di kala susah maupun senang, tapi sekarang sifatnya itu berbeda. Sifatnya agak dingin, cuek, tapi menurut aku juga dia itu berubah. Jadi solusinya gimana kak?
Ya namanya kalau kita punya teman, pasti sifatnya pernah berubah ke kita. Apalagi sahabat kita dari lama. Seharusnya kita yang sudah sahabatnya lama, kita bertanya kepada dia, kenapa dia sifatnya sempat berubah. Jadi solusinya itu, kita tanya baik-baik ke dia. Kalau emang dia nggak respon, kita nggak boleh berpikiran negatif. Mungkin dia itu punya masalah, atau memang ada yang salah dari kita. Makanya kita bertanya baik-baik. Kalau misalnya dia belum mau jawab, oke, kita tunggu dulu. Oke, next pertanyaan dari Radika. Apa kegiatan sekarang dan apa yang sudah didapatkan? Kegiatan sekarang itu melatih paskibra karena corona ini sempat berhenti. Jadi kesibukan saat ini itu biasanya kesibukan dengan organisasi yang di luar. Dan yang didapatkan itu alhamdulillah aku nyoba beberapa universitas dan alhamdulillah diterima dari beberapa universitas dan tepatnya itu di luar semua. Oke, next dari Sandi. Kapan kita jalan-jalan lagi? Oke, sabar ya San. Kemarin kan kita jalan-jalan karena sama Bunda. Jadi untuk sekarang stop dulu dan gak boleh jalan-jalan lagi. Dari Revan, gebetan kakak berapa? Gebetan itu gak ada. Dari Kak Dita, udah punya pasangan belum? Pasangan belum. Dari Rainas, kenapa kakak jomblo? Ini pertanyaannya memang masalah cinta-cinta semua ya. Masalah jomblo itu nggak menghalang sih kepada seseorang untuk berkreasi atau kemana-mana. Karena kan kita nggak perlu sih kemana-mana itu punya pasangan. Tapi karena memang aku sifatnya nggak suka pacaran, ya makanya jomblo masih sampai. Oke, dari Balkis, bagaimana sebuah hari yang sempurna? Kenangan apa saja yang paling menyenangkan dalam hidup? Hari yang sempurna itu hari-hari juga sempurna, tergantung kitanya bagaimana. Kalau memang kita punya masalah, bukan berarti kan hari itu nggak sempurna. Dan kenangan seperti apa yang paling menyenangkan dalam hidup? Kenangan keluarga lah. Keluarga juga kan salah satunya dari bagian kita. Jadi kenangannya itu semua ada di keluarga. Mau pahit, senang, sedih, duka, ya itu di keluarga semuanya. Next dari Aulia, abang punya pacar, abang jomblo. Ini pertanyaannya, ya aku nggak punya pacar dan aku jomblo. Oke, next pertanyaan dari Bang Hadi, kapan nikah biar cepet makan daging? Kapan nikah biar makan daging? Sebelumnya gini, abang yang lebih tua, kan bentar lagi abang yang nikah. Oke. Aku masih muda dan umur aku 19 tahun. Menurut aku juga punya langkah yang untuk lebih ke depan. Dan aku ingin mencari relasi atau wawasan di masa muda sekarang. Kalau misalnya nikah itu belum sempat kepikiran dari sekarang, mungkin umur 25-an atau 23-an atau mungkin bahkan 30-an, nggak tahu. Jadi untuk sekarang ini belum siap sih untuk bahas-bahas pernikahan. Mungkin next time mungkin. Jadi aku nggak tahu kapan aku nikah. Kalau misalnya udah siap dan aku memang bener-bener pantas untuk menikah, nanti insya Allah aku bakal nikah. Pertanyaan dari Indri, sayang aku nggak? Enggak. Oke, next dari Mario Malang. Oke bro, gue mau nanya, kalau udah beranjak dewasa ya, kadang kita udah ditunjukkan yang namanya temen yang bener-bener temen dan mana yang cuman main-main. Lah ini beda. Kalau kita udah tahu dia nggak bener, terus kita mau ngomong tuh nggak bisa. Caranya gimana? Maksudnya kita menghindar perlahan tanpa harus menyakiti teman gimana? Namanya kita juga punya teman. Kalau memang dia salah, lebih baiknya kita bicara walaupun itu sakit. Sakit dengan kejujuran daripada bahagia dengan kebohongan. Jadi kita bertanya kepada teman kita itu, kalau emang dia salah dan kita memang benar-benar teman yang baik, kita kasih pencerahan ke dia. It's okay kalau misalnya dia nggak terima, itu hak dia. Yang penting kita teman baik dia, kita bercerita dan kita memberitahu dia yang salah. Jadi kita sebagai teman yang baik, kita harus memperingati dan mengingati dia. Kalau emang dia salah, ya udah. Kalau emang dia nggak terima, it's okay, itu hak. Oke, next pertanyaan dari Tria. Pasti setiap orang pernah ngerasa patah hati kan kak? Terus kadang berpikir capek gitu kan, segalanya yang membuat kita patah hati gitu kan. Tapi entah kenapa berkali-kali yang buat kita patah hati terus, tergiang-giang
gitu di pikiran kita. Keesokan harinya malah hati bilang iya, padahal udah berkali-kali dibuat patah hati gitu Kak. Gimana menurut Kakak? Ya, setiap orang juga pernah mengalami patah hati, tapi tergantung kitanya bagaimana menyikapi semuanya itu. Nah, kalau misalnya kita belum siap untuk pacaran dan menerima resiko pacaran, kita jangan dulu. Kalau emang kita siap pacaran, ya kita harus siap menerima resiko dari patah hati, kecewa, cemburu. Itu hal wajar, itu manusiawi. Jadi solusinya itu ya kita harus siap. Kalau emang kita nggak siap untuk pacaran, kita jangan pacaran dulu. Kalau emang kita siap pacaran, ya kita harus menerima keadaan dan resiko semua yang ada di hal-hal pacaran. Oke? Semangat. Oke, pertanyaan dari Bagus. Gimana Kak rasanya menjadi pelatih? Oke, sebelumnya aku menjadi pelatih di Paskibra di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Jadi menjadi pelatih itu bukan suatu hal yang mudah. Menurut aku mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Jadi memimpin suatu organisasi yang besar itu menurut aku bukan hal yang mudah. Aku nggak bisa berdiri sendiri tanpa dibantu dengan teman-teman aku. Jadi ada teman-teman yang selalu support dan ada keluarga organisasi yang selalu mensupport aku. Kalau misalnya salah, selalu ditegur dan selalu memberi support pokoknya. Dan menjadi pelatih itu bukan suatu hal yang mudah menurut aku. Jadi menjadikan semua pelajaran apa yang telah aku dapat. Oke, lanjut dari Cynthia. Q&A-nya setiap hari enggak Bang? Biar aku nanya terus. Enggak, Q&A-nya itu khusus buat konten karena tampil muka aja di sini. Kalau misalnya mau nanya tiap hari pun nggak apa-apa, it's okay. Mau sharing-sharing, DM aja atau nanti aku kasih WhatsApp aku. Jadi nanti ntar DM aja. Kalau misalnya mau sharing-sharing dari DM atau WA, it's okay, aku welcome. Jadi pertanyaannya ini nggak untuk tiap hari, Q&A cuma khusus untuk buat konten ini, oke? Oke, pertanyaan dari Siti. Abang anak keberapa dari berapa saudara? Oke, aku anak kedua dari 5 bersaudara dan itu laki-laki semua. Jadi suku aku suku Jawa. Jadi itu namanya Pandawa. Jadi makanya YouTube aku buat AP itu Ari Pranata. Pandawanya itu latar belakang dari keluarga aku. Oke, next pertanyaan dari Salwa. Kak, kalau lagi down banget terus kakak ngerasa sendiri, biasanya kakak ngelakuin apa? Terus motivasi apa yang kakak kasih ke diri sendiri biar tetap semangat? Setiap orang biasanya tingkat downnya itu beda-beda ya. Kalau misalnya kakak itu biasanya dengeri instrumen penenang pikiran atau denger murotal dan pakai headset, dan itu suaranya di full kan, karena memang itu yang pengen didengeri supaya pikiran juga tenang. Terus motivasi apa yang dikasih untuk diri sendiri itu biasanya kakak cerita ke mama kan, ke orang tua kita bahwasanya kakak lagi ngalamin seperti ini. Nah, biasanya itu orang tua kita itu ngasih ngasih saran atau apa yang terjadilah dengan kita, terus dikasih motivasi supaya kita tahu arah kedepannya dan melangkahnya itu bagaimana. Jadi motivasinya itu kita nggak boleh larut, mau sebesar apapun masalah kita tetap hadapin dan kita harus kuat. Oke, pertanyaan terakhir dari Citra, bagaimana caranya bangkit dan untuk semangat lagi? Nah, menurut aku setiap orang juga punya cara untuk membahagiakan dirinya, dan cara bangkit itu bagaimana? Kalau dari cara aku sih, ya kita dengan keluarga sharing, atau keluar rumah, atau rekreasi. Nah, setiap orang menurut aku juga punya sih cara-cara tertentu untuk membahagiakan dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya kita bangkit lagi, pastinya kita punya teman. Dan kita kalau misalnya butuh support, itu dari keluarga juga bisa, dari teman-teman sahabat kita juga bisa. Jadi semua itu banyak dorongan support dari orang lain. Dan gimana caranya kita untuk bangkit lagi? Nah, itu tergantung di diri kitanya sih. Bagaimana kita menyikapin dari semuanya. Kalau emang kita model orangnya mudah down, kita saran ke keluarga atau minta saran dari orang tua kita, dari mama atau bapak. Kita sharing, kita lagi kena apa gitu kan, atau sama teman atau orang-orang yang kamu percaya. Caranya bangkit itu ya udah, kita jangan larut dan terpuruk. Setiap orang juga punya masalah dan terpuruk, tapi kita nggak boleh larut. Oke, semangat. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Dan mohon maaf juga pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Nanti next time aku pasti bakal buka lagi. Kalau kalian suka video ini atau kalian ada saran buat podcastku ke depannya itu bagaimana, jangan lupa disaran ya. Atau kalian komen
dan kalian suka, wajib kalian share, like, comment, and subscribe. Thank you. See you next time.